Halo halo Besti, selamat pagi. Selamat menjalani aktivitas kalian ya. Dan jangan lupa nih untuk nonton video kelanjutan cerita ini ya. Dan Mimin ingatkan untuk jadwal cerita ini kapan bisa dilihat di tab komunitas ya. Bab 56. Jadi, kau yang membusuhnya. Alex hanya diam tanpa suara. Tampilannya sangat berantakan dengan luka di kepalanya yang diperban dan luka di badannya yang masih memerah. Pria itu tak akan memberitahu. Sampai kapanpun. Namun jika Lolita yang menginginkannya, ia akan katakan semuanya. Katakan sesuatu tuan. Polisi menjadi jengkel. Pasainya, semenjak 1 jam lalu Alex dan John sama sekali belum bicara sedikitpun. Jika kau tidak mau mengatakannya, kita bisa panggil saksinya. Polisi itu bertanya. Dan 2 orang itu tetap bungkam. Aku mohon Dennis, jangan katakan apapun pada polisi. Biarkan Alex bebas, pinta Lolita menyatukan kedua tangannya memohon pada pria itu. Bebas bagaimana? Dia sudah membuat Nuh orang. Dia pantas mendapatkannya. Dennis membalikan badan dengan kesal. Maaf Pak, Anda dan Nona Lolita dipanggil sebagai saksi. Tiba-tiba seorang polisi datang. Kami akan segera ke sana. Setelah ucapan terakhir dari Dennis, polisi itu pun kembali masuk ke dalam. Ini belum waktunya Dennis, ucap Lolita frustasi. Freya, aku mohon. Aku seorang polisi, aku harus memberikan keadilan bukan? Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dennis memanggilnya dengan sebutan Freya. Pria itu juga bicara dalam bahasa asing dan bukan bahasa Indonesia. Yah, aku tahu, tapi sekali ini saja, jangan katakan yang sebenarnya, pinta Lolita lagi. Kau mencintainya, itu kan, yang membuatmu memutuskanku. Bagaimana bisa kau mencintai pria seperti itu? Dia jahat, seorang kriminal, pengedar narkoba dan kau mencintainya. Perkataan Dennis langsung terhenti kala tangan Lolita menamparkan bibirnya. Dennis langsung melotot tak percaya, lah sedang bicara dan Lolita dengan seenaknya memukul mulutnya. Kau bisa tidak diam? Kali ini Lolita yang marah. Sungguh, kenapa jadi kau yang marah? Dennis tak terima. Di sini cintanya yang telah dikhianati dan Lolita masih bisa marah padanya. Wah, luar biasa. Kau ingin penjelasan kan? Maka dengarkan. Aku dan Alex hanya sebatas cinta palsu. Lolita kemudian menarik tangan Dennis untuk menepi ke tempat sepi. Alex adalah ketua mafia yang kita cari. Yang membunuh Damar dan orang yang mengedarkan narkoba. Dia telah melakukan banyak kejahatan, kau tahu itu. Karena itu, aku di sini berusaha mendapatkan hatinya lalu dengan itu aku bisa menjebloskannya ke penjara, jelas Lolita panjang lebar. Aku tidak mengerti, apa hubungannya dengan memasukkan ke penjara dan mendapatkan hatinya. Asteris tanya Dennis, bingung. Apa mungkin ini hanya akal-akalan Lolita, karena wanita itu telah jatuh cinta pada Alex. Rasanya Lolita ingin memukul kepala Dennis sekarang juga. Kenapa pria itu tak mengerti-ngerti juga sih? Tentu saja adalah dengan aku merayunya. Otomatis dia akan menuruti semua keinginanku dan menyerahkan bukti kejahatannya sendiri. Tegas Lolita geram. Kau merayunya. Kau tidak semp Asteris. Asteris tidak. Lolita langsung menjawab cepat, lah tahu apa yang akan dikatakan Dennis. Berhubungan jauh. La dan Alex bahkan telah tidur bersama. Bercu Asteris Bu bahkan saling bersatu. Tentu saja hal itu tidak akan ia beritahu pada Dennis. Lolita melihat Dennis yang merenung lama. Sebelum pria itu berpikir ya macam-macam, ia harus mengalihkan ke Fine. Sudah kan? Kau mengerti sekarang. Jadi aku mohon jangan rusak rencanaku. Aku sudah menyusun misi ini sejak lama. Rencana ini hanya akan berhasil jika kau mendukungku Dennis, lirih Lolita dalam kalimat terakhirnya. Dennis menatap Lolita lama lalu pria itu memutuskan mengenyahkan pikiran negatifnya. Mungkin saja tangis Lolita saat menyelamatkan Alex tadi hanya akting. Baiklah, aku akan mendukungmu, putus Dennis. Lolita tersenyum, terima kasih.
Setelah mengucapkan itu, Lolita ingin buru-buru membawa Dennis masuk. Tapi Dennis segera menahannya. "Kita tidak putuskan?" tanya Dennis memastikan. "Tentu saja tidak, aku hanya akan mencintaimu kan?" Lolita menjawab cepat. "Yah." Lolita hanya mencintai Dennis dan bukan Alex. "Terima kasih." Dennis kemudian cup pipi Lolita lembut lalu mengajaknya masuk ke dalam. Entah mengapa saat Dennis pipinya tadi, sebagian hatinya ada yang menolak dan sebagian lainnya menerima. Apa yang terjadi padanya? Lolita bingung. Sesudah Dennis menjelaskan kesaksiannya pada polisi Dubai, Alex dan John pun dibebaskan. Kasus ini pun ditutup dengan unsur ketidaksengajaan. Garik tewas karena Alex ingin membela dirinya. Itulah kebohongan yang dikatakan Dennis. Kemudian Dennis mengantar mereka keluar kantor polisi. Sama sekali semenjak mereka keluar, ia tidak mau memandang ataupun berbicara pada pria itu. "Kau besok pulang bersamaku ke Indonesia," ucap Dennis selanjutnya. Wanita itu tampak memandang Alex dulu. Apa harus melihat pria itu dulu untuk mengambil keputusan? Dennis jadi sebal sendiri rasanya. "Lolita." Dennis ingin wanita itu setuju. "Bukan berarti setelah kau menyelamatkanku kau bisa mengambilnya." Alex mendadak menatap Dennis tajam. Sebelum keadaan semakin memanas, Lolita segera merelai. Wanita itu mengelus dada Alex. "Aku mohon Alex, aku ingin bicara sebentar dengan Dennis." Dennis langsung cemburu. Tidak melakukan apa-apa. Jelas sekali hubungan mereka melebihi kontak fisik seperti biasanya. "Kita bicara Dennis." Lolita segera menarik tangan pria itu setelah Alex mengizinkan dengan terpaksa. "Kau bilang apa tadi? Ingin aku kembali ke Indonesia?" "Bagaimana mungkin? Aku sudah mengatakannya tadi Dennis, aku sedang mencari bukti dan sebelum aku mendapatkannya aku tidak akan kembali," ujar Lolita kesal. "Tidak bisa seperti itu, kau bisa saja dalam bahaya. Aku sudah di sini dan aku akan menjagamu," tutur Dennis tak mau kalah. Pokoknya ia harus membuat Lolita kembali bagaimanapun caranya. "Kau tahu kan betapa gigihnya aku Dennis. Aku seperti dirimu. Bagaimanapun caranya aku harus mendapatkan apa yang aku inginkan." Kalimat terakhir Lolita terasa seperti menyindir Dennis. Pria itu sampai terdiam, lah juga bagian utama yang membuat Lolita seperti ini. Pria itu menunduk. "Baiklah. Lakukan apapun yang kau inginkan," balas Dennis lemah. Sekarang ia tidak punya apapun lagi untuk diminta pada Lolita. Kesalahannya begitu besar hingga kata maaf dari Lolita waktu itu menjadi anugerah terindah yang bisa Dennis dapatkan. "Maafkan aku Dennis," tiba-tiba Lolita menjadi merasa bersalah. Dennis tersenyum lalu memegang pipi Lolita. "Tidak apa-apa, seharusnya aku yang meminta maaf." Kemudian mereka saling bertatapan dalam. Lolita tahu apa arti tatapan itu. Kesalahan Dennis bukan tentang wanita saja tapi ada hal besar lainnya yang membuat Lolita merasa marah. "Me." Tiba-tiba suara Alex mengagetkan mereka. "Jadi, bisakah kita kembali ke hotel?" tanya Alex pada Lolita. "Tidak, kau tidak bisa ikut." Alex langsung masuk ke dalam mobilnya bersama Lolita. Saat Alex ingin mengajak Lolita kembali ke hotel, tiba-tiba saja Dennis mengatakan ingin ikut bersama mereka. Tentu saja hal itu tidak ia setuju. Pria itu tak kehilangan cara, Dennis berlari memutari mobil dan masuk ke sebelah Lolita duduk. Tentu saja kejadian itu membuat Alex terkejut. Alhasil ia dan Dennis saling bertatapan sengit. "Setidaknya bayarlah jasaku karena sudah menyelamatkanmu," Dennis menekankan katanya. Pria itu kemudian menyederkan punggungnya santai di jok mobil. Terlihat jelas Alex yang memandang Dennis tajam. Jika saja tidak ada Lolita di sini, ia sudah meninju pria itu saat ini juga. "Antarkan saja, aku mohon." Lolita mendadak mengeluarkan permintaannya. Menggeram kesal, Alex hanya bisa memalingkan wajah ke arah jendela. Kalau Lolita sudah memohon, bagaimana mungkin Alex bisa menolaknya? Lolita memandang kaca besar di depannya dengan pikiran jauh. Sebenarnya ada apa dengan hatinya?
Kenapa saat Alex hampir tergantung, ia juga merasakan raganya ikut menghilang. Ini tidak benar bukan? Tujuannya adalah hanya untuk menjebloskan Alex ke penjara. Tapi kenapa hatinya bisa seperti ini? Pria itu tidak baik untuknya. Alex jahat, kriminal, pembunuh dan masih banyak lagi. Seharusnya Lolita membencinya bukan? Sebuah tangan besar tiba-tiba memeluknya dari belakang. Lolita terkejut dan berbalik cepat. Kenapa? Alex menyeringit, heran. Tidak biasanya Lolita panik seperti ini saat disentuh olehnya. Rasa gugup langsung Lolita rasakan, La juga tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Semenjak memikirkan tentang Alex, pikirannya buyar dan jantungnya tiba-tiba berdetum cepat. Astaga, La bukan anak remaja lagi yang takut akan sentuhan bukan? Jadi kenapa ia harus panik seperti ini? Aku haus. Lolita langsung berjalan ke nakas dan meminum air putih untuk menenangkan rasa gugupnya. Kau tidak apa-apa kan? Alex kembali menyentuh pundak Lolita dan seketika Lolita menghindar. Alex mulai merasa ada yang aneh, pikiran negatif langsung menyerangnya. La mengerti sekarang. Lolita seperti ini pasti karena Dennis. Hanya pria itu yang ada di hatinya. Percuma saja Alex sempat berpikir hati Lolita sudah berpaling. Kenyataannya, ketika Garik meminta tali siapa yang akan ditarik, Lolita memilih dirinya untuk mati dan Dennis untuk hidup. Menyadari hal itu, rasa marah kembali Alex rasakan. Pria itu kemudian pergi dari sana dan masuk ke kamar mandinya dengan pintu yang dibanting. Alex, teriak Lolita, La tak bermaksud menyinggung pria itu. Jantungnya terus berdetak cepat jika bersama Alex. Bagaimana bisa ia menjelaskannya pada pria itu?